Informasi selanjutnya, pemirsa, Satreskrim Polres Bogor menetapkan satu tersangka pemerasan terhadap pejabat di Pemkab Bogor. Modus operandi tersangka adalah berpura-pura menjadi pegawai KPK Gadungan. Polisi menyebut aksi pemerasan ini sudah dilakukan tersangka sebanyak 3 kali dengan total 700 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menunjukkan foto surat panggilan dari KPK untuk menakut-nakuti korbannya. Pelaku kemudian menunjukkan bukti foto surat panggilan Komisi Anti Rasuah tersebut kepada para saksi-saksi yang menimbulkan ketakutan daripada para saksi yang menjadi korban. Yang ketiga, terjadi tanggal 3 April tahun 2024, terjadi penyerahan sebesar 300 juta rupiah di rest area Gunung Putri. Adapun yang kami sita, satu adalah uang tunai 300 juta rupiah, yang kedua 2 unit mobil, 1 mobil Porsche berikut STNK dan kunci mobil, yang berkaitan dengan kemarin kejadian jam 13.30, kemudian 1 unit mobil Alphard. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita langsung tanyakan ke kontributor BTV di Bogor, Jawa Barat, ada Heru Yustanto. Selamat siang, Heru. Heru, apa dan juga bagaimana perkembangan terbaru dari Polres Bogor maupun Pemkab Bogor terkait dengan kasus ini? Ada kabar bahwa ASN yang diperas ini juga turut diperiksa oleh polisi, apakah benar? Baik, selamat siang Didis dan para pemirsa. Benar sekali bahwa perkembangan oknum KPK Gadungan ini belakangan ini menjadi begitu ramai, meluat begitu, di mana saat ini petugas Satreskrim Polres Bogor sudah menyatakan pelaku YS sebagai tersangka dan memeriksa 4 ASN di Pemkab Kabupaten Bogor sebagai statusnya sebagai saksi begitu. Dan perkembangan yang kami ikuti sampai saat ini adalah ternyata kasus pemerasan ini tidak terjadi kemarin saja, tetapi sudah terjadi 3 kali sebelumnya dengan nilai total aset sekitar 700 juta. Itu dilakukan pada bulan Januari 2023, April, Februari, dan kemudian April. Dan saat ini sebenarnya mereka sedang akan bertemu kembali begitu. Ini. Baik, apa saja tuduhan tersangka ini untuk menakut-nakuti korban? Baik, untuk menakut-nakuti korban juga modusnya sangat konvensional sebenarnya. Pelaku memiliki foto surat panggilan yang dari aparat KPK begitu, dan kemudian dilakukan untuk menakut-nakuti, untuk ditunjukkan kepada calon korbannya, dan kemudian untuk menakut-nakuti nih, Anda bisa dipanggil. Dan kemudian dengan cara itulah mereka bisa mengumpulkan, pelaku ini bisa mengumpulkan uang dari para oknum ASN juga begitu. Oke, apakah yang memang diperas ini adalah uang saja bentuknya atau mungkin ada berupa barang juga seperti mobil atau mungkin lainnya? Baik, sampai saat ini kami kumpulkan keterangan bahwa pelaku memeras dalam bentuk uang. Adapun mobil yang disita adalah mobil yang digunakan pelaku dalam beraksi, maupun mobil satu lagi Alphard, dimungkinkan ini adalah bagian dari uang ya hasil pemerasan yang kemudian dibelikan kepada untuk membeli mobil itu. Oke. Ini ada tersangka yang kemudian berpura-pura begitu menjadi anggota KPK sehingga untuk menakut-nakuti korbannya dan meraup uang dari korban tersebut. Bagaimana kemudian tersangka ini bisa tahu begitu seluk-beluk dan juga latar belakang terkait dengan surat panggilan KPK atau birokrasi dari Pemkab Bogor ini? Baik, Didis, baru saja juga saya berbincang dengan Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, bahwa tersangka ini juga meskipun sebagai orang luar juga bukan orang yang asing di wilayah Pemkab Bogor. Dia adalah profesinya adalah sebagai salah satu kontraktor begitu, dan kemudian mereka mempelajari kondisi keuangan di Pemkab Bogor dengan membaca e-katalog, dan kemudian
mencari informasi di KPK juga, dan kemudian informasi-informasi ini dibentuk dan kemudian untuk menakut-nakuti para ASN begitu. Baik, ada berapa berarti jumlah total korban Heru yang kemudian diperas oleh tersangka, dan apakah masih ada kemungkinan korban-korban lainnya masih belum diungkap oleh kepolisian? Nah, untuk pertanyaan ini menarik sekali bahwa saat ini ada 4 korban yang tengah diperiksa sebagai saksi oleh petugas Polres Bogor. Namun Kapolres menyatakan bahwa mengingat aksinya sudah dilakukan lama, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada korban-korban lain atau dinas-dinas lain yang kemudian juga diperas begitu. Ini memanfaatkan bahwa dimungkinkan masih banyaknya penyimpangan di Pemkab Bogor sehingga pelaku leluasa beraksi begitu. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian update dari pihak kepolisian terkait dengan pendalaman kasus ini. Tapi terima kasih banyak atas laporannya Heru Yustanto langsung dari Bogor, Jawa Barat.